Halo, bertemu kembali bersama saya, Misrawati Situmorang. Saya adalah guru kimia. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membuat es krim. Nah, tetapi es krim yang akan kita buat, kita tidak menggunakan kulkas ataupun freezer seperti itu. Jadi, kita membuat es krimnya secara manual dengan menggunakan tangan dan wadah seadanya, dan kita menggunakan istilah es krim putar. Baik, dari es krim putar ini kita akan menggunakan manfaat dari materi yaitu sifat koligatif, di mana salah satu materi dari sifat koligatif itu yaitu seperti penurunan titik beku. Nah, adapun dalam penurunan titik beku ini kita menggunakan garam dapur. Nah, manfaat sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari seperti penurunan titik beku itu dapat menggunakan garam dapur, tetapi garam yang sudah dihaluskan atau garam halus. Di mana garam halus ini dapat menurunkan titik beku sehingga pembekuan dari pembuatan es tersebut akan terjadi lebih cepat. Nah, bagaimanakah caranya pembuatan es krim dengan menggunakan penurunan titik beku dengan bahan dasar garam? Mari kita saksikan. Membuat percobaan pembuatan es krim menggunakan penurunan titik beku. Yang akan kita pakai ada pertama kaleng yang pakai tutup ya, ini sebagai wadahnya, lalu ada baskom, lalu ada gelas. Bahan yang kita pakai yang pertama ada susunya kita campur dengan Milo, lalu ada garam, lalu ada es batu. Masukkan esnya ke keliling ini ya, kita masukkan esnya. Ya, esnya sudah kami masukkan, lalu kita taruh di sekitar dari kalengnya. Coba taruh. Ini dia ya. Jadi kita akan menunggu sampai kalengnya dingin dulu, baru akan kita masukkan bahannya susu tadi ya. Lalu kita tambahkan garamnya di sekitar pinggiran dari kalengnya ya, seperti ini. Jadi dari 250 ini kita buat sekitar 150 saja. Oke. Jangan sampai ke situ, Mek. Baru jatuh dan kubu. Kita akan tuangkan ya. Lalu kita tutup. Jangan terlalu kuat ya. Kita putar selama iya, enggak, ininya yang putar. Iya, putar terus. Sampai 6 menit ya. Kita tunggu sampai 6 menit. Ini dia setelah 6 menit. Di sini bisa kita lihat di sekitar wadahnya ini dia sudah mulai membeku. Coba kita lihat ke dalamnya ya. Kita buka dulu. Coba buka. Apa yang terjadi? Jadi es. Oke, ini di pinggir-pinggirnya sudah mulai membeku ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi sampai dia semua yang membeku. Enggak, 6 menit lagi udah jadi. Yuk. Tunggu nanti diminum. Tunggu, ini kita lanjutkan ya sampai 10 menit baru kita lihat bagaimana hasilnya. Yuk, semangat makan es krim. Oh, udah datang adik ini semangat. Ambil dulu semakin banyak ya. Oke, dah. Coba kita buka. Ini setelah 15 menit. Iya. Sama aja. Sudah jadi ya. Sama aja.
Sekarang kita tinggal menikmati. Kita coba dulu. Kan nggak keras kan? Tadi kan keras kan, Bu? Jadi ya. Ya, Kita sendok sudah sebelah. jadi ya. Keren kan ya saya mau tanya ini ya. Ini dia. Ayo kita makan es krim. Ini dia hasil dari es krimnya, sudah jadi. Iya. Tadi gerak bukan yang mau di-share. Nah, itu dia ya teman-teman. Percobaan pertama berhasil, yaitu kita menggunakan garam, di mana sebenarnya tadi pada pembuatan es krimnya pada menit ke-6, 6 menit, itu sebenarnya es krimnya sudah terbentuk ya. Hanya di situ karena saya ingin membuatnya supaya lebih keras lagi, maka saya menambah waktunya menjadi 15 menit. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan, kalau pembuatan es krim putarnya kita tidak menggunakan garam halus, kita hanya menggunakan es batu saja yang lalu kita masukkan ke dalam wadah tadi, apakah terjadi pembekuan yang begitu cepat ataukah tidak? Apakah akan terjadi pembekuan yang begitu cepat sama halnya ketika kita tambahkan garam atau tidak terjadi pembekuan sama sekali? Mari kita saksikan untuk percobaan yang kedua. Kedua, kita mau buat es krimnya tapi tidak menggunakan garam. Kita hanya menggunakan es saja ya. Sama seperti yang pertama, kita Sendok. akan masukkan bahannya ya. Oke. Lalu kita akan memutar seperti percobaan yang pertama. Aku langsung sarang hari besar. Ayo, putar. Oke, kita akan mengulangi seperti percobaan yang pertama, es putar tetapi tidak menggunakan garam. Kita akan bandingkan berapa lama dia akan membeku. Nah, ini dia setelah 6 menit. Kita lihat dari luar wadahnya di sini tidak ada di sini embunnya ya atau saljunya. Beda seperti percobaan yang pertama dengan menggunakan garam tadi. Coba kita lihat isinya. Sama aja buat. Masih cair ya, belum ada. Sekarang waktunya bikin garam. Oke, coba kita lanjutkan sampai 15 menit ya. Iya, kita sakit dulu. Jangan dibekul lupain nanti itu. Ini dia ya. Akan 10 menit. Di sini pun belum ada di sini saljunya ya. Beda seperti yang pertama. Oke. Coba kita lihat di dalamnya. Apakah sudah ada perubahan? Oke. Tidak juga ada perubahan sampai Jadi guys. Nah jadi Cabut deh bunganya, Bu. coba ini setelah 15 menit. Coba kita lihat airnya di sini sudah semakin banyak. Esnya sudah semakin mencair. Coba kita lihat di dalamnya apakah ada perubahan. Ya, tidak juga membeku ya. Berarti sangat membutuhkan waktu yang lama. Oke, sekian percobaannya. aduh. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah melihat hasilnya ya? Ternyata pada percobaan yang kedua, ketika kita tidak menambahkan garam halus pada sekeliling es batu tadi, pembekuannya terjadi sangat lambat. Bahkan pada menit ke-15 pun es krim tadi tidak terbentuk atau susunya tidak berubah menjadi es seperti itu. Karena kita tidak menambahkan garam. Jadi dari sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari garam untuk menurunkan titik beku. Sehingga pembuatan es krim putar dengan menggunakan garam yaitu untuk menurunkan titik beku sangat bermanfaat. Nah, jadi buat teman-teman ini yang mau membuat es krim tetapi butuhnya dengan cepat, ya silakan mencoba cara ini yaitu dengan menggunakan garam dan juga batu es.
kalian akan dapat menikmati es krim dengan waktu yang cepat. Seperti itu, tanpa harus menggunakan freezer ataupun kulkas. Nah, bagaimana? Pembelajaran kimia ternyata sangat menyenangkan dan juga banyak manfaatnya dalam kehidupan kita ya. Jadi, tetap semangat belajarnya. Kimia asik dan menyenangkan. Sampai jumpa.